Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Pancet Cafe ini untuk berdiskusi dalam rangka Sepekan Pustaka Palembang. Dan kita malam ini kedatangan yang pertama yang mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikramo Raden Muhammad Fawaz Diraja, terus mewakili pemerintah Kota Palembang atau Wali Kota Palembang Ibu Jenalia, staf ahli staf ahli pemerintah Kota Palembang. Lalu ada duta baca kita, Firman Ferry Busro. Ferry Busro ya. Ya, aku ingin ke Daud Busro tuh kalau ini. Iya. Anak pada Busro. Benar. Ada Busro, tapi ada Wijaya Busro bukan? Bukan. Baik, malam ini juga kita disaksikan oleh teman-teman yang ada di kafe undangan ya, dan kemudian di YouTube ya, di channelnya Mang Jun ya Mang Jun ya. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini akan berlangsung dengan sukses ya, sampai ke akhir diskusi kita nanti, dan akan ada manfaat bagi kita semua. Pertama-tama saya pribadi, saya Febri Alintani mengucapkan apresiasi dulu yang besar atau yang tinggi kepada saudara Subhan. Subhan ini adalah yang menggagas Hari Buku. Hari Buku itu diambil dari percetakan Al-Quran pertama pada 21 Agustus ya 1848. Nah, 1848 di Indonesia, dan bukan cuma di Indonesia, di Nusantara ya, Asia Tenggara, ya kan? Ya. Jadi kita itu pertama pencetak buku di Palembang gitu, ya kan? Nah, kalau kita menelusuri jejak sejarah, jejak literasi sebelumnya, bahwa Palembang misalnya abad 7 ada prasasti Kedukan Bukit dan kemudian Talang Tuo, dan dikenal. Jadi catatan Icing mereka dia datang ke Palembang, dan di sini adalah tempat perguruan Buddha. Jadi sebelum Kanalanda menurut Icing harus ke Sriwijaya dulu. Artinya apa? Sriwijaya adalah pusat literasi juga, adalah pusat pengetahuan agama Buddha. Lalu masuk ke masa Kesultanan Palembang Darussalam, khususnya pada sejak Sultan Badarudin I hingga Badarudin II, itu ada tradisi memelihara penulis dan ulama. Jadi sastra dan ajaran agama Islam pada waktu itu menaik. Jadi Palembang menggantikan Aceh yang turun, dan Palembang naik sebagai pusat sejarah, ajaran agama dan sastra. Nah, pada masa 1848 berarti setelah masa pengasingan Sultan Badarudin II 1821, beberapa tahun kemudian seorang ulama juga ya yang belajar ke Mekah, Muhammad Azhari ya, Syekh Muhammad Azhari itu lalu belajar cara mencetak ya, dari batu, dan kemudian dibawa ke Palembang dan mengembangkan percetakan. Dan 1848 kita berhasil mencetak Al-Quran ya, mencetak kitab Al-Quran, dan ini menurut Subhan harus dijadikan tonggak momen untuk merefleksikan bahwa Palembang adalah tidak hanya terkenal dengan pempek saja, tidak hanya terkenal dengan apa Pegoco baik, tapi kita terkenal dengan ilmu pengetahuan, pusat ilmu pengetahuan. Itu kira-kira gagasan Subhan. Nah, kita sudah kampanyekan di dalam 3 tahun terakhir ini,
pertama di Masjid Agung, kemudian di Museum Sultan Hasanuddin, dan kali ini di UIN Raden Patah, ya, Pasca Sarjana UIN, kerjasama dan selalu melibatkan Kesultanan Palembang Darussalam. Karena itu kita hadirkan Yang Mulia Sultan Mahmududin IV Muhammad Australia. Nah, usulan ini harus legitimit dia, ya. Nah, supaya dia legitimit, maka seharusnya kita minta tanggapan dari pemerintah kota. Pemerintah kota sebagai pemegang mandat konstitusi yang dalam tujuan konstitusi itu adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan tentu dalam hal ini tangan negara di Kota Palembang adalah pemerintah Kota Palembang. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Ibu Janaria sebagai staf ahli, dan kami mohon Ibu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk membuka dan kemudian sekaligus membuka sepekan pustaka Palembang. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, ini Sultan Mahmud Badruddin IV, para Fawas, narasumber Firman Freddy Busro, dan moderator Bapak Febri Altintani, serta semua yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT, di mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama guna membahas masalah sepekan pustaka di Kota Palembang ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, para pengikutnya sampai di akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah Kota Palembang, kami menyambut baik pelaksanaan Pekan Pustaka Palembang 4 ini. Sama dengan hal ini, kami juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia Pekan Pustaka Palembang 4 beserta seluruh kerabat kerja terkait yang terus konsisten dalam menginisiasi pelaksanaan Pekan Pustaka 1 hingga Pekan Pustaka 4 yang berlangsung malam ini. Khususnya perhelatan kali ini menjadi momentum kampanye penetapan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Buku Palembang. Seperti yang kita ketahui bersama, realisasi dari Pekan Pustaka Palembang 4 yang mengangkat tema Pustaka Islam Palembang. Ini terdiri rangkaian diskusi dari ragam topik sejarah budaya Palembang. Selaras dengan hal ini, saya berharap dukungan dari semua pihak agar eksistensi dari Pekan Pustaka Palembang 4 ini dapat terus bersinergi, bahu-membahu menyatukan persepsi dalam meningkatkan promosi budaya, baca ragam aktivitas literasi lainnya, khususnya di Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Pustaka Palembang 4 secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Janaria. Nah, sahih sudah dibuka, dan barangkali baru kali ini Bu kegiatan Pekan Pustaka ini dibuka oleh pemerintah. Terima kasih ya. Nanti ke depan bukan cuma membuka, tapi kita juga memohon kepada Pemkot atau nanti Pemprov agar juga melaksanakan kegiatan semacam ini. Barangkali dari Pemkot bisa nanti bermitra dengan Dinas Perpustakaan, ya, Perpustakaan Kota Palembang. Tolong sampaikan dengan Pak Wali Kota dan kepala dinas, ya. Dan nanti kita Subhan dan kawan-kawan juga akan berkunjung ke sana, ya. Dan
Artinya ini kita sama-sama berjuang antara pemerintah kota, masyarakat, dan pegiat literasi agar Hari Buku ini paling tidak diakui oleh pemerintah. Sehingga kita ada momen untuk lebih terus menggiatkan, terutama penggiatan dalam membaca, ya begitu Dinda Firman ya. Betul. Baik Ibu, terima kasih. Kami mohon tetap di sini untuk mengikuti diskusi. Ya, saya akan ikuti sampai akhir. Sampai akhir. Tetap semangat. Bukan cuma sambutan bertiga. Dan kita coba dulu dengarkan presentasi dari Duta Baca dulu ya. Nah, Duta Baca bagaimana pendapat Dinda Firman tentang sepekan pustaka ini atau diskusi kita pada malam ini. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi alhamdulillah mana kita pada malam ini ya sama-sama berusaha untuk menguatkan usulan, di mana kita ketahui bahwa ide untuk menjadikan 21 Agustus sebagai Hari Buku Palembang itu sudah cukup lama ya. Dari pustaka pertama saya ingat itu tahun 2018 ya, bersama-sama dengan sampai dan malam ini. Dan tentunya kalau tadi apa yang disampaikan oleh Kando Febri bahwa kita memiliki jejak historis yang sangat luar biasa. Jadi Palembang ini yang dikenal dengan Kerajaan Sriwijaya itu memiliki jejak yang luar biasa, di mana kita ketahui percetakan pertama tadi 21 Agustus 1848. Artinya Al-Quran yang kita ketahui sebagai kitab suci itu dicetak di Palembang. Nah tentunya kalau kita berbicara tentang literasi, apalagi mengenang Hari Buku ya, di internasional saja ada Hari Buku Internasional ya, yaitu pada tanggal 23 April ya, yang terus kita peringati. Kemudian juga untuk Hari Buku Nasional itu ada di tanggal 17 Mei. Nah, kalau sudah ada Hari Buku Internasional, ada Hari Buku Nasional, mengapa kita tidak mengangkat 21 Agustus sebagai Hari Buku Palembang? Dan ini akan menjadi suatu yang ikonik, suatu yang akan selalu dikenang. Jadi, kalaupun ini nanti diperkuat oleh jajaran pemerintah, dilegitimasi, ya, usulan ini akan menjadi catatan yang bersejarah bahwa pada tahun sekian misalnya nanti ditetapkan bahwa 21 Agustus itu sebagai Hari Buku Palembang. Ini akan suatu membanggakan, akan melambungkan nama Palembang yang mungkin selama ini Palembang Sumatera Selatan hanya dikenal dengan dunia olahraga, karena orang sedikit kalau sepak bola Jakabaring ya. Nah, jadi orang kan tahu. Nah sekarang bagaimana kalau kita menggaungkan Palembang itu sebagai pusat literasi? Nah, di sini kita banyak sekali pegiat literasi. Bang Febri ini sudah malang melintang ya. Jadi kita, apalagi Pak Sultan Muda ini, saya sangat bangga duduk bersampingan dengan beliau ini. Jadi jejak sejarah ini sangat luar biasa ya. Jadi kita akan meninggalkan salah satu legacy ya, warisan bagi anak cucu kita nanti. Jadi harapan kita nanti ke depannya ya, bahwa dengan ditetapkannya 21 Agustus sebagai Hari Buku Palembang, maka ini akan menjadi rentetan ke depannya nanti dan akan mengubah paradigma dan juga arah daripada kota Palembang itu sendiri. Dalam artian mungkin selama ini kalau kita bicara literasi, mungkin selama ini banyak dikuasai dikenal itu di Bandung, di Jogja, dan ini merupakan satu momentum. Jadi Palembang tidak hanya dikenal sebagai pusat olahraga, tapi nanti pusat literasi. Bukan tidak mungkin nanti kita ke depan punya perpustakaan yang memang mengangkat semua sejarah tentang Palembang. Nah ini sesuatu hal yang sangat membanggakan. Nah tentunya ini membutuhkan dukungan semuanya, dari seluruh pemerintahan, masyarakat, pegiat literasi, akademisi, ya.
dan juga tokoh masyarakat, tokoh adat, ini kita harus tegun bersama, karena ini akan mengubah eskalasi dan juga mengubah arah daripada orang akan menilai kota Palembang itu sendiri, dan ini akan membawa citra yang positif. Bukan tidak mungkin nanti dunia akan melihat dan dunia akan tahu, oh ternyata percetakan Al-Quran itu ada di Palembang pada tanggal 21 Agustus 1848. Nah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Jadi harapan kita semua, dan juga tadi sudah dibuka dengan dan juga dari sambutan dari Saudara, ini harapan kita semua agar bisa direalisasikan, ya, karena ini akan sangat membawa nama harum, dan juga orang akan selalu ingat bahwa ditetapkannya Hari Buku itu mungkin nanti di SK-kan, harapan kita, ya, mungkin SK Gubernur kah, apakah nanti SK pemerintah, wah ini apa, SK Wali Kota, wah ini luar biasa nanti kan. Nah, ini harapan kita semua. Mungkin itu saja pembukaan dari saya, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Demikian Pak Febri. Terima kasih. Berikut kita sebenarnya belum dengar lebih jelas apa argumen Tuhan, ya. Saya baru jelaskan tadi ada gagasan, tapi yang memperkuat argumen itu apa dari sisi Tuhan. Nah, tentu ini digulirkan untuk juga uji publik, uji argumen Subhan, bukan hanya dukungan tapi juga boleh mengkritisi nanti. Itu tugas dari audiens semua nanti, ya, mengkritisi atau mempertanyakan kepada Subhan. Sebelum ke Yang Mulia Sultan, kita dengarkan dulu Subhan untuk menyampaikan apa kisi-kisinya itu, apa namanya argumenmu itu apa, kira-kira, sehingga selama 3 tahun ini saya kira siang malam memikirkan bagaimana Hari Buku ini. Silakan, Pak. Sini, Mas. Aku minggir dulu. Apa, Pak? Terima kasih, Kak Redmo. Pak Firman, Sultan, Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Jadi mungkin pertanyaannya, kenapa kita butuh Hari Buku Palembang, dan kenapa berdasarkan bukti sejarah bahwa pencetakan Al-Quran tertua di Palembang ini bisa dijadikan sebagai momentum Hari Buku Palembang. Yang pertama tentu saja kita butuh apa ya, dalam sejarah itu ada momentum, ada tonggak yang ingin kita jadikan dasar untuk menetapkan yang kita inginkan, gitu ya. Nah, Hari Buku Palembang ini adalah peringatan terhadap selesainya cetak Al-Quran di Palembang pada tahun 1848. Mungkin orang bertanya-tanya, apakah bisa selesai cetak Al-Quran itu dijadikan sebagai landasan Hari Buku, ya? Mari kita lihat keterkaitan antara Al-Quran. Ada 3 istilah yang kita kaitkan: Al-Quran, kitab, dan buku. Kalau arti harfiahnya, Al-Quran itu adalah bacaan mulia, ya. Sejarah kebendaan atau sebagai benda, Al-Quran itu adalah kitab, ya kan? Seringkali digandeng menjadi kitab suci Al-Quran. Kitab, kalau kita cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu makna pertamanya itu kitab itu dianggap bersinonim dengan buku. Tentu saja kitab itu lebih duluan dipakai. Saya percaya bahwa kitab lebih dulu muncul sebagai istilah di tengah bangsa kita ini, di Nusantara, atau kemudian menjadi bahasa Indonesia, itu karena kita serap dari bahasa Arab, ya. Kitab itu dari bahasa Arab sebagai kata benda, yaitu yang berupa lembaran kertas yang dijilid. Ada banyak tentu saja bahasa Arab, ya, kata benda dari bahasa Arab yang kita serap. Ada kursi, ada rakyat, ada iklan, dan lain-lain. Nah, kita memilih kitab itu kita serap.
kalau kita lihat di kamus tadi, kitab itu sama dengan buku. Persoalannya buku itu menyusul kemudian kita gunakan di Indonesia. Tentu saja kitab duluan yang kita pakai, tapi buku itu mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia ketika di era kolonial mulai dipakai teknologi cetak. Buku itu kita serap tentu saja dari kata asing ya. Kalau Belanda itu book, tapi tulisannya BOEK, atau dari bahasa Inggris book, BOOK. Kita masyarakat Indonesia itu mengenal kata buku itu ketika sudah ada produk bernama buku yang adalah produk cetak. Kita mengenal kata buku ketika yang beredar di tengah masyarakat adalah yang sudah dicetak gitu. Itulah kenapa kitab dan buku kadang-kadang tidak bisa langsung disamakan ya. Kalau kita lihat tulisan tangan dari para ulama dulu, kita cenderung menyebutnya kitab, bukan buku ya. Tetapi tiga makna ini saling terkait. Itulah kenapa Al-Quran cetak itu bisa kita anggap momentum percetakannya sebagai hari buku di Palembang. Apa yang istimewa dari itu? Tentu saja salah satu yang membuat istimewa adalah bahkan Al-Quran cetak Palembang itu mendahului pencetakan Al-Quran di Timur Tengah. Sebelum Mekah dan Madinah mencetak Al-Quran, di Palembang sudah duluan mencetak Al-Quran. Karena di era-era dahulu mesin cetak masih dianggap sebelah gitu ya, produk orang barat gitu ya, produk orang non-Islam gitu, sehingga sulit untuk diterima. Tetapi ada seorang kemas Muhammad Ansari, nama lengkapnya. Dia ini lahir dan besar di Palembang. Ketika usia 15 tahun, dia berlayar ke Mekah pada usia 15 tahun. Bisa kita bayangkan 15 tahun itu kelas SMP ya? SMP kedua SMP. 2 SMP. Jadi ketika usia 2 SMP ini Kemas Muhammad Azhar ini berlayar ke Mekah untuk menuntut ilmu. Dia sekolah di sana dan dia melakukan pengelanan dalam mencari ilmu metodis lah gitu ya. Setelah belajar di Mekah, dia ke Madinah, dia mulai ke Mesir. Jadi dia pengembara untuk mencari ilmu gitu ya. Kemas Muhammad Azhar ini sering bolak-balik ternyata dalam sejarah. Dia sering bolak-balik dari Mekah ke Palembang sebagai seperti Cek Jun lah, pembimbing haji. Iya, jadi Kemas Muhammad Azhar ini sering bolak-balik Palembang Mekah karena dia menjadi pendamping atau pembimbing jamaah haji. Itu istilahnya Syekh Haji. Istilahnya Syekh Haji karena ya nama gelar Syekh itu tentu saja sangat penting karena memang orang-orang yang mendampingi orang naik haji itu biasanya disebut Syekh. Nah, ketika dia bolak-balik Mekah Palembang, dia itu melewati dulu karena naik kapal ya. Dia melewati anak benua Asia atau India gitu. Di saat dia sering bolak-balik itu, percetakan Muslim di India itu sedang berkembang. Nah dari situlah dia kemudian belajar ilmu falak di India dan belajar bagaimana caranya mencetak. Dia mulai tahu bahwa teknologi cetak ini penting untuk berdakwah. Setelah dari India dia balik ke Singapura. Di Singapura inilah dia membeli alat cetak litografi. Litografi ini berbeda dengan tipografi. Litografi adalah alat cetak atau cetak batu istilahnya. Cetak batu itu ada batu kapur. Kalau bahasa Inggrisnya limestone gitu. Dia teknik cetaknya berbeda dengan tipografi. Tipografi itu huruf-huruf yang dicor dari logam
kemudian disusun gitu. Nah, itu tipografi. Sedangkan untuk Al-Quran ini litografi atau cetak batu. Nah, dia menguasai cetak itu, kemudian ketika pulang ke Palembang dia mulai mencetak Al-Quran 1848, yang mana Al-Quran yang di Tanah Suci pun belum berani dicetak orang. Dia sebutkan ini dicetak di 3 bulu di kampung Demam Jaya Laksana. Berapa lama dia mencetak dari itu? Jadi landasan historis inilah menurut saya yang bisa kita manfaatkan sebagai argumen bahwa kita punya bukti, kita punya landasan historis untuk menetapkan Hari Buku di Palembang. Apakah penting Hari Buku Palembang? Menurut saya penting. Karena begini, di tingkat dunia ada Hari Buku sedunia, di tingkat nasional juga ada Hari Buku nasional. Sebagaimana kita tahu, setiap momentum Hari Buku itu, silakan cek ya, kalau Hari Buku nasional atau Hari Buku sedunia pasti ramai, orang berbagi, mengucapkan selamat, dan ada saja kegiatan-kegiatan yang dijadikan sebagai kegiatan memperingati Hari Buku itu. Bisa berupa pameran, bisa berupa bedah buku, ngobrol dengan penulis, dan lain-lain. Seandainya gitu, kita Palembang punya satu aja Hari Buku, yang mana di Indonesia belum ada satu pun kota yang punya Hari Buku ya. Seandainya kita punya Hari Buku, kita berharap setiap tahun kita punya sesuatu yang dirayakan dengan beragam kegiatan terkait literasi. Ya, kalau teman-teman silakan diingat-ingat berapa kali kan pernah ada pameran itu di Palembang? Jarang sekali. Saya ingat saya dulu berapa 2017 itu pernah sekali. Tapi setelah itu tidak pernah lagi. Kalau kita punya Hari Buku, kita rayakan bersama. Mudah-mudahan itu terus bergulir gitu ya, bisa mempengaruhi orang. Setidaknya setahun sekali orang ingat gitu ya dengan kegiatan perbukuan. Ya menurut saya kalau kita punya landasan historis tentang untuk menetapkan Hari Buku, dan menurut saya itu landasan yang kuat, ya kenapa tidak? Itu saja. Ya, utangan dulu. Itu gagasan dan argumentasi ya. Tapi belum tentu kan sepakat dengan orang lain. Orang lain maka argumentasi dari Subhan harus dikuatkan juga nanti. Artinya ada kajian-kajian lagi, dan kemudian itu baik kalau ada wacana, kalau ada orang yang menanggapi, mengkritisi, itu kan justru akan membuat gagasan itu menjadi lebih kuat gitu ya. Nah, selain tadi tokoh strukturalnya pemerintah Kota Palembang, kita dengarkan juga tokoh kultural kita yang mulia Sultan Mahmud dari Muhammad Taufik Raja untuk menyampaikan pendapatnya tentang Hari Buku. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati di sini mewakili pemerintah Kota Palembang, Ibu Zanaria, staf ahli bidang masyarakatan, pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan. Dan juga hadir ketua daripada Istiqadah yang bukan duta buku di kita baca, belum ada buku, kita baca, maaf. Kita baca di Sumatera Selatan, Firman Ferry Busro, Profesor Asosiatif Profesor Dr. Firman Ferry Busro, SH, MPUM, CTL, nama apa lagi tidak tahu gitu. Yang pasti dengan gelar tersebut kita yakin sangat banyak sekali literasi yang dia baca sehingga menjadikannya kita baca.
Dan juga di sini ada moderator kita, budayawan kita, Febri Alintani, yang saya kenal kiprahnya sudah banyak sekali bacaan, sehingga pola pikirnya juga saya pikir hampir setara profesor juga. Ini pun merangkap, moderator merangkap pelayan kami. Mudah-mudahan ada diskon untuk pelayan ini, Pak. Silakan. Di sini ada Suhan, apa ini, sarjana perpustakaan ya, magister perpustakaan juga. Jadi sebenarnya alhamdulillah pada hari ini banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu dan posisi yang sangat baik yang bisa menunjang pada hari pekan pustaka Palembang ini, yang supaya kita bisa mewujudkan bagaimana Palembang mempunyai hari pustaka. Nah, jadi kami sangat menyambut baik karena Persaudaraan Palembang sendiri kita ketahui bahwa memiliki pada masanya itu memiliki perpustakaan yang cukup luas. Kalau kita lihat dari buku Sevenhoven mengenai lukisan kota Palembang, itu disebutnya bahwa ada ruangan di tempat istana itu yang ada beberapa buku tapi kosong. Dan ternyata yang kosongnya itu emang sudah disebar, sudah dibagikan ke seluruh orang-orang, mungkin ahli-ahli, mungkin ke Masjid Agung, ke ahli-ahli, dan juga keluarga-keluarga, supaya tetap dijaga buku-buku tersebut. Tapi sayangnya ada beberapa juga karena kondisi kota Palembang yang rumahnya banyak rumah kayu dan juga tidak mengerti mengenai listrik atau apa, sehingga sering terjadi kebakaran. Sehingga kalau terbakar banyak rumah-rumah. Jadi ada cerita bahwa sampai 2 gerobak ada tulisan manuskrip itu kebakar. Ada keluarganya yang seperti itu. Jadi memang kita sangat sedih. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa di Palembang ini sejak zaman Kesultanan, mungkin sebelumnya, bisa dilihat dari zaman Sriwijaya, prasasti, dan juga oleh Kesultanan, memiliki banyak sekali manuskrip yang sehingga menjadi salah satu tujuan daripada orang pemburu manuskrip di dunia. Dari Malaysia mencari, dari Australia, dari Jepang, Prancis, dari Eropa, banyak. Bahkan memang kalau saya lihat sejarahnya, ketika Inggris masuk ke Indonesia, yang dicuri atau yang diambil oleh Raffles, Thomas Sandor Raffles, adalah buku-buku dan manuskrip yang dimiliki oleh Kerajaan Kesultanan di Nusantara. Sehingga menurut ceritanya ada satu kapal yang terbakar, yang berisi buku-buku. Apakah benar terbakar atau ceritanya saja dibakar, mungkin bukunya sudah diinikan untuk menyembunyikan atau bahwa merahasiakan bahwa dia sudah mengambil buku-buku milik Nusantara. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah mulai dibuka oleh Inggris, dan juga bisa kita lihat di mana-mana itu. Jadi saya yakin bahwa Palembang ini memang harus memiliki salah satunya itu seperti sebagai hari pustaka Palembang, atau hari buku Palembang, atau hari pustaka apapun yang cantik yang bisa disepakati oleh kita bersama, yang menunjukkan bahwa Palembang adalah identik dengan pelajaran, dengan keilmuan. Kita lihat bahwa dari zaman Sriwijaya, singkat tentang isinya aja, sebelum belajar ke India harus belajar di Bukit Seguntang. Jadi ini bisa lihat bahwa kalau bisa bagaimana ke depannya bahwa semua orang yang mau belajar dulu ke Palembang. Kita kembalikan lagi masa-masa kejayaan dari zaman Sriwijaya, Kesultanan Palembang, dan mungkin di era NKRI ini kita bisa menumbuhkan dan mengembangkan kembali kota Palembang menjadi kota kaum intelektual dan juga kota untuk
para cendekia akan muncul dari kota ini, dan salah satu ininya saya sepakat, salah satu gagasannya untuk dibuat sebagai hari buku atau hari pustaka Palembang. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Mungkin sini sudah ada Ibu Janaria bekas ahli yang bisa membisikkan dan juga bukan hanya membisikkan, arrange. Nah, nanti kita semua siap support. Apalagi ada duta baca kita, bukan duta literasi ya, duta baca. Nah ini, jadi sudah siap semua, kita siap support. Tinggal kita membuat pun FGD, kami siap. Apapun juga, insya Allah mudah-mudahan niat baik kita ini semua bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini sudah muncul dua kosakata, duta buku atau duta pustaka. Ini menarik diwacanakan, didiskusikan pada hari-hari berikut. Dino Firman, aku tanya nih, kondisi minat baca kita itu di anak muda itu seperti apa sekarang? Ya. Tinggi. Jadi sebetulnya sekarang ini kalau kondisi minat baca itu lebih banyak baca WA sekarang, kan? Oh, baca WA. Nah ini kan sangat tinggi, tapi bacanya baca WA, baca Facebook. Nah ini yang jadi saya juga bersama Biro Hukum Pemprov juga itu ada kegiatan kerjasama, salah satunya penyuluhan tentang bahaya hoax. Nah karena sekarang ini kan era literasi digital ini semua itu bisa publish, semua orang bisa memasukkan berita. Tapi terkadang berbeda kalau misalnya di buku. Kalau buku kan melalui editor, nggak bisa disaring dulu kan. Konten muatan itu apakah memiliki mutu, memiliki standar, kan? Tapi kalau sekarang di Facebook itu semua sampah masuk semua di situ kan. Nah, jadi akibatnya ini yang sebetulnya saya jujur miris melihat perkembangan, dan ini akan mengubah karakter building daripada generasi muda berikutnya. Nah inilah pentingnya kesadaran kita bersama ya, untuk kita kembalikan ke minat membaca buku yang berkualitas. Nah karena memang sekarang ini kalau bahan bacaan ya banyak gitu kan. Sekarang kita buka handphone, gadget tuh pasti ada. Tetapi apakah berita yang disampaikan tuh betul, valid atau tidak? Nah, inilah makanya saya sangat sepakat dengan adanya Hari Buku Palembang. Selain tidak hanya mengangkat, ini akan menjadi barometer bagi Indonesia khususnya, karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Subhan tadi, wilayah lain itu belum ada hari buku untuk lokalnya ya Bu ya, untuk kota, kabupaten, provinsi. Nah ini kalau misalnya kita disupport bersama ya, wah ini akan menjadi salah satu momentum yang luar biasa. Palembang akan tampil, wah Palembang dikenal dengan memiliki hari buku Palembang, dan argumentasinya ada gitu. Jadi idenya ada, ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi saya lagi kembali kepada pertanyaan Bang Febri tadi, kalau minat baca ya memang tinggi ya, tetapi Baca WA. nah itu tadi baca WA atau baca yang sampah tadi, nah itu demikian. Baik, terima kasih ya. Ya kondisi kita sekarang ya seperti itulah ya. Jadi mungkin karena memang sekolah juga mengajarkan yang teknis-teknis saja ya. Ya. Jadi tidak merangsang untuk orang mencari sesuatu di dalam buku gitu ya. Saya lihat pelajaran sastra juga kurang, padahal sastra sebenarnya jembatan untuk menggali buku di dalam buku. Jadi kami misalnya di Kesultanan Palembang Darussalam sekarang lagi menggiatkan syair-syair Sultan Mahmud bin II. Nah, kita sudah ada namanya ngaji budaya. Kemarin kita tampilkan ibu-ibu membaca syair Buri dengan langgam Melayu ya. Jadi ada nama seperti itu. Jadi yang ini sebenarnya memang belum ada. Jadi karya-karya Sultan Badawi II itu justru terkenal di Malaka, di Malaysia, dikaji di Riau dan lain sebagainya.
Nah di kotanya sendiri Malah tidak dikenal. nggak kenal. Nggak tahu nih adik-adik kita apakah mengenal karya-karya yang dibuat oleh leluhur kita di Palembang. Banyak penulis pada itu, ada Abu Samad Al-Palimbani, ya. Ada Thomas Ashari, ada Sultan Badarudin II. Pada masa Sultan Badarudin I sampai ke Badarudin II itu tadi disebutkan oleh Sultan, banyak sekali yang hilang di bawah Inggris dan sebagainya. Dan saya juga kemarin misalnya menjadi pembicara dalam cerita Panji Nusantara. Ternyata cerita Panji yang terpanjang dan terlengkap ditulis di masa Kesultanan Palembang Darussalam yang diperintahkan oleh Pangeran Menggala, Adi Menggala, adik Sultan Mahmud II. Padahal pusatnya di Jawa Timur, tapi yang terlengkap, terpanjang adalah di Palembang, dan itu hampir dia juga menjadi memori itu. Nah, sayangnya belum diterima pada itu. Dan cerita Panji sudah menjadi memori dulu, tapi mengumpulkan seluruh cerita Panji Nusantara. Tetapi sekali lagi rekodnya yang terpanjang adalah di Kota Palembang. Itu contoh-contoh kecil saja. Pemerintah Kota Palembang, contoh-contoh kecil, belum yang lain gitu. Satu lagi literasi, ngomong literasi, teks Talangtuo itu teks terlengkap soal ekologi, soal lingkungan. Pemerintah sekarang baru menggiatkan menanam. Raja Sriwijaya ada yang 684 Masehi sudah mengajak menanam, gitu ya, membuat irigasi dan sebagainya. Ini contoh saja untuk coba kita membuka. Dan saya kira untuk sesi berikut kita buka adik-adik kita untuk bertanya atau menanggapi apapun itu, ya. Silakan tanggapi sepanjang pengetahuan, jangan malu-malu, ya, jangan ragu-ragu. Dan nanti wong pingsan nanya itu dah. Diskusi. Silakan ada yang mau bertanya atau menanggapi. Coba saya dulu. Oh, ibu ya. Oh, ibu langsung ya, silakan. Makasih. Kami sudah diajak untuk mendengarkan diskusi ini. Tapi ini saya pribadi. Ini saya menyarankan kepada kita, coba dibikin suatu buku anak-anak mengenai tadi dah bisa cerita-cerita pada waktu Kesultanan Bali, sehingga dari anak-anak TK itu sudah tahu bagaimana sultan kita dulu. Terus perbanyak lagi pembuatan buku-buku sehingga kelihatan ramai lah di Kota Palembang ini mengenai Palembang ini. Jadi jangan ada yang disembunyikan, karena kalau bisa semua orang tahu. Jadi bukan hanya sekelompok, ada yang tahu. Jadi itu adalah suatu pembuktian bahwa Palembang ini memang dinyatakan sebagai pusat pendidikan dari awal itu ya. Nah, jadi kalau kita tidak ada pembuktian itu, orang akan bilang bahwa Palembang ini hanya ngomong doang. Jadi bukan suatu kenyataan. Jadi itu himbauan kami kepada mereka, kepada teman-teman yang lain, supaya bisa diciptakan suatu buku-buku yang bisa dimasukkan ke anak-anak TK ataupun teman-teman SD, atau bentuk cerita-cerita yang mendahului yang memang nyata adanya, dan nyata banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Janda. Ini salah satu strategi yang disukai di Jalan agar memperbanyak percetakan buku dari segala segmen ya. Pertama segmen anak-anak itu. Misalnya cerita Sultan Mahmud II, cerita Kesultanan Palembang Darussalam, cerita yang saya ceritakan tadi tentang Sriwijaya dan sebagainya dalam bahasa anak-anak, bisa juga bahasa remaja dan sebagainya. Di sini barangkali ada juga adik-adik yang menulis buku. Ini ada
ahli bubuk ya. Dan ini udah mulai di sini di belakang saya lihat di Pantai Bubuk ini kan sudah kemarin ada pojok baca di situ. Ini galeri ya, berkembang katanya kegiatan kesenian. Nah, apa namanya, semacam Pantai Bubuk, kafe-kafe seperti ini kan, itu juga harus kita giatkan terus menerus. Nah, satu yang kita catat artinya kalau kita bicara strategi adalah kita harus memperbanyak lagi buku-buku kita, baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Ya, itu untuk menemukan yang menarik lah ya. Nah, yang berikut barangkali ada yang mau menambahnya atau mau mengusahkan tadi, silakan. Silakan nanti ya. Silakan sini. Supaya dimasukkan. Punya hajatan acara ini dalam hari hari budayawan, sejarawan, Sultan Empat dari unsur Pemkot juga hadir, dalam firman dari ini bisa baca akademisi pakai komplit ini. Jadi sudah selesai gitu ya, sudah komplit gitu. Jadi memang menarik kalau bicara soal kekhususan Palembang ya secara nasional. Jadi kalau kita mulai dari pendekatan dari Sriwijaya tadi gitu kan, terus berlanjut Kesultanan Palembang Darussalam, sedikit menambahkan di era 70-80-an itu saya baru mengetahui gini, bahwasanya orang-orang Malaysia itu dulu datang ke Indonesia untuk belajar. Sekolahnya di sini. Sekolah di Indonesia. Nah, kurang-kurang pengajar Indonesia ngajar di Malaysia. Betul. Gitu. Tetapi sekarang kebalikan. Ekspor. Ya. Kita ekspor tenaga kerja. Nah, ini yang bikin agak lucu juga gitu kan. Jadi yang jadi guyonan itu bahwasanya dosennya orang Indonesia, mahasiswanya orang Indonesia, dan kuliahnya di Malaysia. Nah, gitu. Kita juga dapat cerita bahwasanya devisa dari pendidikan itu kalau dikonversikan rupiah itu mencapai kurang lebih 50 triliun. Nah, kalau kita beli kerupuk banyak juga itu jadi. Oke, ini kalau bicara pendidikannya agak masih juga kebetulan ada Bang Firman gitu kan, kemarin lihat dari live komisi 10 yang hal aktivisi kemarin. Nah, ini juga kita bisik-bisik juga ini masalah PBB untuk lembaga pendidikan ini. Nah, sudah terlanjur gitu kan. Itu penting juga karena kalau bisa kan itu bisa dihapuskan, jadi kan outputnya biaya pendidikan itu agak sedikit lama. Nah, gitu kan. Jadi kalau memang kita mau memajukan literasi tadi, pendidikan di perguruan tinggi itu sudah cukup mengenal gitu. Nah, ini menariknya kita di Palembang ini sudah punya potensi nih Bang. Punya potensi lagi. Orang-orang di Palembang itu menurut salah satu profesor di Palembang ini lah, dia menyebutkan bahwa ilmu bedah di Indonesia itu yang hebat bukan di Jogja, bukan di Denpasar, tapi di Palembang. Gara-gara kasus penusukan yang lebih banyak. Jadi keahlian itu didapati dari empiris itu tadi. Jadi experience ya. Iya, secara tidak langsung kita sudah bisa bersaing gitu kan. Indah nih. Baca nih ada. Jadi ahli bedah tadi udah pengalaman gitu kan. Ya. Nah, kalau di Denpasar itu disebutkan bahwa kasus penusukan 1 tahun paling cuma 1-2 kali. Nah, di Palembang bisa 20. 1 minggu. Satu kali cuma sehari. Entah betulnya atau cuma guyon itu tadi. Nah, ini sobat catatan ini lumayan banyak. Kalau kita mau kan terus juga ini penting kan fungsi daripada hari buku ini. Pertama kita support lah juga ini untuk bisa meluruskan kembali gitu, utama sejarah-sejarah Palembang gitu kan, termasuk kemarin kita ikut serta di FGD Pulau Kemarau itu kan, dimana maaf ngomong itu punya historis juga dari almarhum Kiai Maroga gitu kan. Nah, hal seperti ini yang perlu digalakkan terus. Ini terus terang ini mohon maaf
Waktu kan aku pribadi tidak banyak tahu gitu. Iya. Cuman karena kita terus belajar coba kita telah rupanya hebat memang. Hebat ya. Hebat. Banyak baru belajar baru tahu ya. Hebat dagang pulau. Jadi masalah ini soal formulasi tadi kan apakah disebutkan dari buku atau dari literasi dan sebagainya, saya kira ini relatif gitu ya, karena ada disinggung oleh Bang Firman tadi literasi digital non digital kalau buku tadi kan itu kita menyesuaikan saja gitu. Cuman karena ada inisiasi dari putra daerah ini, kiranya dari pemerintah kota juga harus jemput bola ini harusnya, karena sudah yang keempat 4 tahun jalan itu kan. Kalau sudah dari Pemkot yang sudah hadir, ini harus jadi gitu kan. Ini akan jemput lagi lagi sumber. Nanti juga nih kalau kita ini sampai berapa di waktu ini? Yang lain juga nak ngomong. Asal itu untuk hal itu itu itulah sebagai pengacara. Terima kasih dan semoga ini bisa jadi pemantik lah untuk meningkatkan literasi selanjutnya, jangan sekedar literasi buka WA aja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Benny kuliah Benny. Jadi, Hah? jadi di GM. Oh, Waduh itu tambah sekolah lagi. Nah, menurutku bukan ahli bedah ini, ahli tusuk, ahli nujah, gitu ya. Kalaupun bedah, biasanya bedah rumah, malam-malam hari. Juga gitu ya. Baca dibikin tesis itu. Iya. Itu kan apa citra negatif yang selalu muncul. Karena menurut aku sejak Indosiar di patroli gitu selalu muncul gitu ya. Nah, untuk menghilangkan itu ya kita lihatkan bahwa sebenarnya kita tuh lebih mendahulukan otak daripada otot, ya kan? Jadi kalau bedah memang ahli bedah, bukan bedah rumah. Kalau tusuk ya tusuk jarum, maksudnya nyuntik gitu ya, bukan tusuk lading gitu ya. Baik, itu dari ini jam berapa nih? Kita batasi sampai jam berapa ya ini? 9? 9, 13, 23 menit. Ya. Itu baik ya, tinggal ngecek edit ini ya. Ini tapi langsung juga nih, langsung ada yang ini. Oh sudah, sudah. Oke, kalau gitu lebih enak. Tapi gimana pendapat Abi? Nyimak dulu. Baik ya. Yang jelas Denny mengingatkan kita tahun 70-80 kalau kita banding dengan adik kita sebenarnya Malaysia itu ya, baik dari negara Indonesia maupun Palembang. Palembang ini puyangnya di Palembang kan, Malaysia ya. Artinya yang menyebarkan pengetahuan di sana wong Palembang. Apa tokonya Keramas Barat gitu ya. Terus wong Palembang ini juga banyak merantau ke sana dan akhirnya menenun songket. Lalu songket wong Palembang tadi mereka urusi songket itu dan sekarang menjadi Malaysian Songket Heritage ya di UNESCO tercatat. Kita marah-marah. Gitu. Iya, masa kita marah-marah gitu. Tapi sejauh mana kita mengurus songket itu pertanyaannya kan enggak. Nah itulah kira-kira perbandingan Malaysia tadi. Ya, jadi ini strategi. Nah, saya ingin gali lagi strategi apa lagi kira-kira yang bisa kita langkah ke depan untuk supaya satu minat baca dan sekaligus pemantapan hari buku. Silakan, siapa namanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan beberapa saran, bukan saran di sharing ya sih ya. Nama panggilan Oki.
Jadi tadi menyimak dari beberapa pembicara, sedikit sumbang saran untuk menggaungkan lagi dunia literasi di Sumatera Selatan. Yang pertama memang tadi adalah masalah 21 Agustus itu menurut kami juga mungkin ada baiknya kita memberikan sebagai hari pustaka. Nah, dari sisi kenapa pustaka? Karena dari sejarahnya Sumatera Selatan sendiri banyak hal-hal yang perlu dikembangkan selain daripada buku sebagai manuskrip. Yaitu baik juga dulu kita kenal kalau di daerah kami ada di Lahat itu ada pola penyampaian istilahnya. Katakanlah mungkin kalau nanti berkolaborasi dengan penyelenggara hukum dari sisi kearifan lokal, ada istilahnya rejung, ya budaya rejung atau budaya numbang atau budaya ya betul seperti itu. Kemudian lagi ya tadi mungkin masalah songket ya. Songket juga itu memang suatu budaya atau karya khas Sumatera Selatan yang memang itu digemari ya di seluruh negara pun termasuk semuanya menyukai songket. Jadi banyak hal yang bisa kita kaji. Kemudian yang kedua adalah selain tadi usulan ya Bu, ada misalnya mulai literasi dari anak-anak yang usia dini ya dengan membuat buku-buku atau literasi seperti bagaimana budaya sosial dan sebagainya. Ada juga yang saya lihat agar kita lebih mengoptimalkan lagi bukan hanya sekedar bangunan. Jadi seperti dulu ya Pak ya, kita pernah pembukaan kita baca di ada hari itu ya di museum kan. Nah itu mungkin lebih dioptimalkan lagi. Karena saya lihat banyak gedung-gedung itu yang terbengkalai. Umpamanya kayak atau masih ada nggak yang kain atau apa itu yang bekas BP7 ya? Ya usun tekstil. Kemudian lagi mengembangkan lagi bagaimana di Agustus itu mungkin ada kunjungan khusus ke anak-anak dari sekolah-sekolah untuk misalnya kerjasama dengan perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengadakan kunjungan langsung umpamanya di museum tekstil, kemudian juga tadi di museum di dekat kota Palembang itu di daerah dari dan sebagainya. Jadi dengan seperti itu anak-anak dari usia dini akan lebih mengenal lagi budaya Sumatera. Dan yang ketiga adalah karena di sini juga ada ketua pada ketika nanti mungkin akan digaungkan lagi pameran-pameran buku, mungkin insya Allah Stipada akan siap support untuk menggaungkan lagi euforia tentang dunia literasi di Sumatera Selatan. Terima kasih mungkin itu saja. Mohon izin Pak dan Bapak Ibu. Ya. Aku baru tahu sekarang Kabupaten Oki Lahat. Namanya Oki, itu Lahat. Aku pikir Oki Kayu Agung dari itu. Baik, terima kasih Adinda Oki. Betul, jadi semangatnya. Tapi ini ada pustaka. Jadi kita ada dua opsi nih, ada dua pendapat. Nanti kita diskusikan mana yang lebih mantap. Intinya 21 Agustus. Ya. Sepakat berarti 21 Agustus itu surat, pustaka atau buku. Nanti kita diskusikan lagi ya. Lebih banyak didiskusikan oleh orang-orang makin baik ya. Jadi ini diwacanakan dulu. Yang kedua, oke, ada siap bikin FGD ya. Iya. Nanti kita dari Stipada nanti bila perlu kita akan mensupport membuat semacam kajian atau FGD nanti kan, dengan melibatkan pegiat literasi, pemerintahan kan. Jadi kita nanti pakai mic. Usulan masukan tadi seperti kata Bu Oki tadi. Nah, kita insya Allah dari Stipada siap untuk memfasilitasi misalnya nanti FGD ya. Karena jujur waktu pada saat saya terpilih menjadi duta baca, nah saya juga sudah pernah mengumpulkan pegiat literasi untuk membuat semacam gerakan gitu. Yang kemudian nanti akan melambungkan nama Palembang tidak hanya sebagai olahraga tapi sebagai literasi. Ternyata ide tersebut 2018 masukan diskusi sama saya sinergi gitu. Iya. Nah, ini makanya insya Allah Stipada siap lah untuk membuat FGD nanti. Pertama, memperbanyak kegiatan-kegiatan literasi. Tadi usulan disambut langsung, ya kan? Jadi yang kedua,
memperbanyak sarana dan prasarana tentang literasi, langsung tekstil misalnya, dan lain sebagainya. Dari sisi kebudayaan kita didukung oleh Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Ada 10 objek kemajuan kebudayaan. Ada tradisi lisan, ada manuskrip, itu semuanya literasi. Ada seni, ada olahraga tradisional tadi bidar ya. Pas 21 ini, 21 Agustus ada bidar, dan saya kira bidar itu ikon Sriwijaya ya, ikon sungai kita yang selama ini tidak secara serius kita angkat. Itu kalau sudah secara serius saya kira bisa menginternasional juga ya. Nah, 21 Agustus. Jadi itu kira-kira usulan Adi Naoki ini, dan saya setuju artinya ada gerakan semacam itu ya, Indah Firman ya, gerakan literasi kita. Jadi kita perkuat. Nah, seharusnya ada duta literasi hari ini ya. Siapa namanya? Putri Hanifah. Iya, Herman dulu ya. Dia berhalangan hadir hari ini. Kalau dia hadir kan lebih asik lagi ya. Nah, gitu. Ada lagi pendapat lain? Atau ibu lagi mau berpendapat? Belum? Ya. Oh. Gantian pegang ini. Selfie. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin menambahkan saja dari ibu juga dari Pak Oki tadi ya. Memang untuk pengalaman budaya membaca itu memang sejak dini. Cuma kita harus mencari sesuatu yang menarik. Nah, misal kita bikin seri kepahlawanan dengan bergambar, atau diwarnai, atau buku seri kepahlawanan daripada tokoh-tokoh di masa yang lalu di Palembang, baik di Sriwijaya, Kerajaan Palembang, Sultan Palembang sampai dengan sekarang. Karena kalau kita ketahui ya, di Palembang ini dari kalangan ulama, dari kalangan sultan, dan dari berbagai macam banyak sekali ahli. Sebagai contoh misal, Sultan Muhammad Bahaudin, bapaknya Sultan Muhammad Badaruddin II. Itu Muhammad Bahaudin ya, Sultan Muhammad Bahaudin. Sultan Muhammad Bahaudin bin Sultan Ahmad Najamuddin ya. Kan dia kan punya anak Sultan Muhammad Badaruddin II. Beliau selain seorang sultan, beliau juga ahli pengobatan, karena ada manuskrip beliau yang menuliskan pengobatan untuk sakit ini dengan ramuan, kan luar biasa. Ternyata sultan begitu juga kalau kita mengenal di daerah lain sosok Raden Ajeng Kartini. Di Palembang ada itu Ratu Sinuhun misalnya, yang pengarang kitab Simbur Cahyo, ada juga Ratu Bagus Muni ya. Terus juga para sultan-sultan, ulama-ulama ini banyak sekali karya-karyanya. Mungkin kita ada istilah seri cerita, seri pahlawan, seri apa, yang tapi kemasannya yang mungkin kekinian lah istilahnya, mungkin dalam bentuk gambar-gambar ya, atau mungkin dalam film-film kartun yang itu. Nah itu mungkin lebih menarik kalau disesuaikan dengan zaman sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Mang Jun ini memperkuat apa yang diusulkan oleh Janaria tadi, dan kemudian juga memperkuat itu karena kita banyak sekali bab. Jadi saya ulangi, 10 kemajuan kebudayaan salah satunya lokal atau pengetahuan lokal atau pengetahuan tradisional. Nah itu tersimpan di semua bentuk-bentuk kuliner kita. Semua bentuk kuliner itu ada pengetahuan tradisional. Bagaimana membuat tempe, bagaimana membuat gula pancap dan segala macam. Nah, itu pun belum kita kumpulkan secara detail. Kalau makanan saja ada ratusan berapa tebal bukunya. Dan kita bisa buat dalam bahasa yang umum gitu, bahasa yang populer sehingga bisa dibaca banyak orang. Olahraga tradisional tadi juga itu. Kemudian ada juga teknologi tradisional, itu juga banyak. Semua yang bisa kita manfaatkan atau manusia manfaatkan teknologi tradisional, itu juga menjadi termasuk alat tenun dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita berorientasi pada pengembangan baca dan pengembangan kebudayaan, maka saya kira Palembang memang harusnya lebih dulu daripada daerah-daerah lain, apalagi dengan usianya yang
sangat tua, tertua di Indonesia kan. Baik, ada lagi? Silakan Hardi. Ya, terima kasih Pak Febri. Izin Pak Dirman, dengan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadi Sabutra, teman-teman komunitas biasa panggilnya Hadi Bubur. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Febri. Bicara hari literasi ataupun hari aksara Palembang itu sebuah gagasan yang luar biasa, ataupun hari buku itu sebuah gagasan yang bisa dibilang out of the box, karena mungkin di daerah lain belum pernah ada yang mengusulkan hari buku ataupun juga hari literasi di provinsi ataupun kotanya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Pak Subuhan yang sedang melaksanakan ini sebagai satu terobosan, karena dari pertama kali bacaan kedua saya juga sempat ngobrol dengan beliau beberapa kali pameran sebelumnya di Masjid Agung, di Museum SMP 2, dan Pak Anwar Putra Wali juga ngobrol-ngobrol yang jadi konsentrasi kita benar tadi yang disampaikan Mbak Oki dan juga Cik Idin, bahwasanya pelibatan anak-anak bukan berarti orang tua ataupun remaja itu kita sudah pesimis mengharapkan mereka untuk membacakan, tapi penanaman nilai ke anak-anak itu. Karena kenapa? Kami selaku pelaku yang membuka perpustakaan jalanan dulu di Kampung Iwa, kami sempat kurang lebih 2 tahun, terus kami pindah ke Taman TVRI. Sekarang komunitas kami sudah berusia 6 tahun, komunitas sobat literasi jalanan. Karena pandemi juga kami akhirnya tidak bisa buka perpustakaan lagi. Pada dasarnya yang datang ke lapak kami itu mayoritas itu anak-anak. Walaupun mereka tidak bisa membaca buku, tapi tadi yang disampaikan jadi ada daya pikat dari buku yang bergambar. Mereka pasti akan bertanya, kami relawan membacakan atau menunjukkan gambar apa ini. Nah, kemarin aku sempat punya buku 5 hari 5 malam karya Asmani Maulana, cuma nggak tahu sekarang hilang kemana karena ditaruh di lapak pada saat itu. Buku-buku komik semacam itu yang bisa menanamkan baik itu nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya atau kota Palembang kepada anak-anak dengan generasi muda di bawah kita. Karena dengan cara begitu mereka bisa tertarik dengan yang namanya literasi. Jangan kita langsung kasih bacaan yang kuat gitu kan. Nah, harapannya diperbanyak juga buku-buku seperti itu, komik-komik seperti itu yang bercerita tentang sejarah, budaya ataupun yang lainnya tentang kota Palembang. Agar apa yang dicita-citakan kita mengenalkan hari buku ataupun hari literasi Palembang itu memang beda dari daerah-daerah lain. Terus juga kita ada yang lupa, kita ada yang miss, hanya melibatkan dinas perpustakaan baik kota ataupun provinsi. Kita punya balai bahasa. Bagaimana peran balai bahasa hari ini terhadap perkembangan literasi di Sumatera Selatan, di Palembang gitu kan? Mereka punya yang namanya duta bahasa, duta bahasa. Bagaimana pelibatan duta bahasa ini untuk mengkampanyekan ide-ide gagasan ini gitu? Mereka juga bisa menyentuh kaum milenial gitu, mengedukasi. Mohon maaf, jangan sampai, kami kemarin ada diskusi dengan Kang Maman Galakong via grup WhatsApp. Mohon maaf, jangan sampai duta-duta itu hanya bermodalkan selempang. Jadi ke depan, Galakong punya tantangan dari Kang Maman, kami ngobrol di forum TBN di grup WhatsApp itu. Duta baca ataupun duta literasi ataupun duta apapun itu yang terkait dengan bahasa sekalipun harus mampu menulis, bukan sekadar membaca buku gitu kan. Ini fakta di lapangan gitu kan. Kalau Kak Dirman tidak bisa dilakukan lagi gitu kan. Selaku ketua Skipada pasti banyak karya-karya beliau gitu kan tulis. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Nah, hal ini memantik selain membaca kita bisa juga menulis gitu kan. Siapa tahu kita bisa melahirkan penulis-penulis milenial terkait sejarah, terkait kebudayaan kota Palembang yang mungkin itu bisa langsung kena ke anak-anak, ke remaja gitu, dibandingkan kita yang tua-tua ini gitu kan, karena bahasanya kaku gitu. Mereka yang lebih nyaman dengan bahasa-bahasa mereka sendiri bercerita untuk perkembangan yang ada saat ini. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Yang pastinya saya dari komunitas Sobat Literasi Jalanan menyambut baik ide gagasan dari Kak Subuhan untuk wacana hari buku ataupun hari literasi Palembang ini, agar kita lebih mengenalkan lagi
kebudayaan, sejarah ataupun hal-hal yang lainnya terkait dengan kota Palembang yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tadi ada ide gagasan dari Pak Sultan nih, silakan Pak. Tadi mengingat supaya kalau bahasa generasi sekarang ini harus satu circle ya. Nah jadi bukannya kayak zaman kita langsung satu geng, sekarang satu circle. Nah bagaimana membuat mereka menjadi satu circle? Mungkin kita sepakat ya tadi untuk mengadakan nanti kita bagaimana membuat komikus atau apa mengenai sejarah ataupun adat budaya Palembang. Nah, itu mungkin kita coba temanya seperti apa kita buat, apakah satu masalah sejarah ataupun bisa fabel yang berhubungan dengan kearifan lokal di Palembang, misalnya kayak Iwak Belido kan Mak Abis. Nah, mungkin bisa dibuat cerita fabel mengapa mereka bisa sampai punah, ya kan? Bisa juga dibuat sejarah perjuangan sultan-sultan, tapi dalam versi fiksi dan gambar yang mungkin yang tokoh ketiga atau bagaimana ceritanya lah kan, seperti karena kalau langsung tokoh sultannya pasti capek. Kenapa? Karena karakternya harus berwibawa, harus bagus, harus apa, nggak bisa nakal-nakal. Ya kan? Sedang yang kita suka film cerita zaman sekarang ini yang ada nakal-nakalnya kayak Naruto, Tanggal Duluan, Boy, mungkin masih ada apa One Piece, yang belum bisa nonton ya. Ada juga sampai apa Dragon Ball. Nah kan rata-rata mereka awalnya adalah nakal-nakal ya. Jadi mungkin bisa bikin tokoh-tokoh yang seperti apa yang ternyata bisa menarik mereka. Dan saya lihat ya kayak anak-anak SMP SMA itu sudah mulai suka menggambar karikatur, manga. Nah kita mungkin akan membuatnya buat mereka. Nah untuk SMP SMA sepertinya itu lebih mengena ya. Insyaallah nanti kalau itu nanti teknisnya kita apakah sambil kita FGD atau gimana, insyaallah mudah-mudahan yang masih harus disupport oleh pemerintah lainnya. Tambah dikit. Silakan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara konten di Sumatera Selatan ini kontennya luar biasa banyak sekali yang bisa diangkat. Bahkan kita bisa bikin berseri-seri berjilid-jilid. Nah, jadi kan kalau sekarang itu anak muda itu ada Marvel Universe. Jadi dimulai dari Iron Man kan, ini anak-anak muda ketahuan fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase sekarang udah diperkenalkan Kevin Feige. Karena saya hobi juga nonton kan, fase 5, fase 6. Artinya kita juga bisa buat misalnya nanti Sumatera Selatan Universe gitu. Ya kan, kita buat nanti misalnya tadi saya diskusi dengan Pak Sultan, misalnya nanti kita adakan semacam perlombaan karikatur yang dimana nanti kita buat misalnya cerita. Kita mulai dari fase pertama, misalnya fase pertama itu misalnya cerita dulu tentang apakah Sultan, apa kita mengambil yang kemudian nanti konsepnya anak-anak nanti disuruh membuat karikatur. Nah, jadi ini juga akan mengasah kreativitas anak-anak kita untuk menggambar. Jadi dari bagaimana dia mentransformasi dari bentuk cerita, kemudian dia gambar, dan nanti kalau misalnya yang terbaik, ini nanti kita beri hadiah dan kita akan terbitkan. Nah, ini kan akan mengangkat nama anak itu sendiri. Ya, kita lihat aja kemarin si Farel Prayoga itu saja nyanyi Ojo dibanding-banding kan, dapat rumah kan. Nah, ini nanti kalau misalnya anak ini, oh ini akan menjadi satu kebanggaan kan. Nah, jadi saya tuh berpikirnya seperti itu. Kenapa? Kan kita kaya banget konten, ya. Tadi aja kita jujur saya aja belum tentu tahu seluruh ya. Masih banyak yang belum dikulik-kulik ya. Nah, di sini juga ada Bang Budi tuh ahli sejarah sering mengupas tentang sejarah. Jadi kalau kita bikin misalnya nanti Sumatera Selatan Universe, jadi kita bicara dari kita fase 1 dulu, kita bicara tentang apa dulu nih. Kemudian bagaimana kita mengangkat. Jadi ini sebetulnya kreativitas anak-anak muda ini yang kita harapkan tumbuhkan. Jadi nanti anak-anak itu kita adakan perlombaan, ini loh ceritanya. Nah, coba dituangkan dalam bentuk gambar.
Karena kebetulan saya pernah juga memberikan ke sekolah juga, saya jadi ngomong bahwa minat baca itu tiap umur berbeda. Kalau anak-anak itu dia tidak akan membaca tulisan, tetapi membaca gambar. Jadi semakin gambarnya menarik, itu pasti akan dia paham. Maka semakin tua beda bacaannya, gitu kan? Jadi juga semakin berbeda. Nah, jadi yang kita inginkan bahwa generasi muda ke depan ini tahu, jangan hanya taunya Marvel, jangan taunya hanya DC komik, gitu kan? Gimana kalau kita punya superhero yang memang ibaratnya kita kan punya karakter-karakter superhero ya, saya katakan pejuang-pejuang semua tempatan, gitu loh. Kayak Jepang ada Ultraman ya. Nah, ya Ultraman. Nah, kita Palembang kita juga punya yang jago sakti itu kan, itu kan, si Pailida dan lain-lain. Kita bikin seperti itu. Nanti kita buat ya contohnya sekarang, contoh si Joko Anwar aja dia bikin Pengabdi Setan Universe kan. Gatot Kaca dia bikin Universe. Sekarang udah zamannya Universe. Jadi seperti Marvel aja dibikin fase 1, fase 2. Itu luar biasa lakunya. Nah, jadi kalau misalnya kita memulai dari kita diskusi nanti mungkin di dalam FGD ya nanti ya, kita sepakati bahwa ini yang kita tema angkat. Nanti kita adakan misalnya perlombaan bagi anak-anak sekolah cerita seperti silakan digambar dalam bentuk karikatur. Wah, saya yakin nanti yang terbaik kita kasih hadiah. Dan nanti iPhone. Iya, ya. iPhone atau apa lah ya zaman sekarang kan gitu kan. Nah, jadi nanti bila perlu kita minta support dari pemerintah. Jadi nama anak itu tetap ditampilkan ya sebagai karikaturnya. Jadi kita akan mengangkat anak-anak daerah juga. Itu aja. Intinya tetap mempunyai kegiatan dan perlombaan bisa karikatur, bisa komik yang kekinian gitu ya. Intinya begitu ya. Betul. Baik. Sebenarnya kita dengan kerjasama dengan Jepang kemarin, Jepang. Universitas ya. Iya. Kita sudah bikin komik juga. Apa judulnya Pak? Alaya Forgotten Empire. Alaya and Forgotten Empire. Ya. Itu sudah masuk ke sana. Jadi ada seorang anak yang masuk ke masa lalu. Tapi belum di launching ya. Baru muncul, kalau nggak salah baru di Wattpad sama baru di sana ya. Tapi kalau bukunya udah ada, novelnya udah ada. Dari novel itulah kemudian dibantu sama Oslo Foundation yang nggak salah ya. Itu dibantu dan jadi bisa menjadikan manga. Ya, setelah jadi komiknya, manganya, baru nanti anime. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya manganya sukses, animenya bisa muncul. Tapi kalau manganya nggak sukses, ya anime nggak muncul. Harus sukses. Paling tidak itu nanti kita diskusikan juga ya di Kota Palembang agar lebih tersosialisasi di sini, meskipun yang bikin di Jepang sana. Tapi itu datanya mereka ke sini dan ke Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, saya kira Stipada sebagai jelas lembaga pendidikan dan kemudian Kesultanan Palembang Darussalam lembaga kebudayaan bisa bersinergi nanti ke depan untuk bersama-sama kita. Karena memang visi dari Kesultanan Palembang Darussalam itu mengembalikan literasi di masa kesultanan yang kita sebut tadi, dia menjadi pusat dari dan lebih jauh lagi masa Sriwijaya. Nah, itulah misi kita, dan kita di Kesultanan itu sudah ada semacam perpustakaan, jadi semacam pojok baca di atas, dan ada buku-buku yang sudah, dan nanti kita akan perbanyak lagi agar menjadi pusat data kebudayaan di Kota Palembang. Baik, kalau ada silakan, tapi jangan lama-lama, singkat-singkat saja. Tapi kalau tidak ada, kita sudahi. Gimana? Yang jelas kalau Hardi Bubut tadi ketakuan, ngaku lah tuh. Kalau dia udah tua pulang, ya aku pikir aku agak tersinggung ibu. Kita yang tua, kata Hardi Bubut. Boyot aja kita. Boyot. Panggil boyot aja. Aku ketakuan aku tuh. Baik, di luar situ ya ada toko-toko juga ya. Kawan-kawan kita ada Pemasari Panji, ada Cek John ini bulu kiwir, nawarkan buku kemana-mana ya.
cari buku sini, buku kebudayaan gitu, atau memang Dayak ya. Aku juga botaknya memang Dayak. Lagi jauh Dayak, aku kabur, sekitar pula, karena botaknya. Iya, ada Pangeran Rasid, Pangeran Muhammad Rasulullah. Oke, aku kira kita cukupkan ya sampai di sini. Tapi barangkali ada semacam closing statement dari Ibu Zanaya, silakan. Terima kasih. Jadi pertemuan semacam ini memang harus terus dilanjutkan. Insyaallah, amin, amin, Di amin. RGD pertemuan seperti ini, jadi munculkanlah apa yang menjadi pikiran-pikiran kita mengenai Kota Palembang. Dengan apa? Dengan tadi, dengan apa namanya, membuat buku-buku tadi. Tapi kan itu baru kelihatan benar bahwa bukan omong. Tadi bahwa ada sultannya di Palembang ini, ada kerajaannya di Palembang ini. Jadi itu yang kita harapkan sama, mudah-mudahan jadi 21 Agustus sebagai, ini kalau kami usulkan ini sebagai pustaka ya. Kalau hanya buku, itu buku, kalau pustaka banyak. Nah itu kami usahakan. Tapi kalau di FGD nanti bisa jadi buku ya udah kita terima. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi, cobalah untuk membuat buku-buku, terutama dari adik yang dari UGM, dari Subhan, dari Ini tadi ya. itu semua yang di luar itu ya, jadi munculkan Profesor dan tadi. sebarkan sehingga kelihatan pasti lah bahwa ada geraknya daripada kegiatan ini. Nah itu saja, terima kasih. Iya, intinya sama dengan tiga sultan. Atau ada lagi closing statement yang lain? Kalau saya mungkin sedikit saja bahwa harus jadi. Jadi apakah nanti hari buku, apa hari pustaka, yang jelas tanggal 21 Agustus itu harus jadi. Harus jadi. Itu. Jadi semangat ini harus kita dukung bersama. Gimana pun nanti mau kita kritisi dalam diskusi FGD tertutup nanti, apakah nanti kita hari pustaka, hari buku, atau hari percetakan ya. Ini nanti kan kita kan minta masukan nih. Artinya kita nanti diskusi lagi setiap ada yang mengundang. Siap. Jadi kita akan fasilitasi ya, siap ya. Jadi nanti dalam FGD tersebut kita undang misalnya nanti para tokoh-tokoh adat dan juga yang tahu sejarah, mungkin supaya kita nanti memang menghasilkan sesuatu yang betul-betul dimiliki masyarakat. Jadi seluruh stakeholder, seluruh tokoh masyarakat itu dilibatkan. Jadi mungkin ada yang setuju hari pustaka, hari buku. Jadi nanti ada semacam kajian. Nah, dan kajian itu nanti kita buat dalam ya bentuknya misalnya nanti skrip dan lain-lain, yang kemudian nanti kita bersosialisasi minta kepada pemerintah Kota Palembang, Pak Gubernur, hasil diskusi itu. Baik. Jadi harus jadi. Sultan ada closing statement. Jadi memang kita semua sepakat apapun namanya tanggal 21 Agustus ini harus selalu kita jadikan sebagai apapun namanya ya nanti ya, apakah hari buku, hari literasi, tapi inilah hari memperlihatkan bahwa kita ini adalah intelektual dan cendekia daripada Sumatera Selatan, Kota Palembang, dan mungkin dari Nusantara, dimulai cahayanya dari Palembang. Jadi mungkin seperti cerita kayak Suatu Salaktin itu kan mulai bercahaya dari Bukit Seguntang. Kalau bisa memang kita sudah menimbulkan kembali cahaya obor itu dari Sumatera Selatan, Palembang,
dengan menguatkan hari ini atau tanggal 21 ini sebagai hari literasi ataupun buku yang akan kita sepakati. Ini karena ini konsensus, sehingga kalau kita sepakat semua insya Allah jadi. Ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, konsensus kita di ruangan ini akan menjadikan 21 Agustus itu sebagai hari pilihannya. Satu, hari buku, hari pustaka, jadi hari buku, hari aksara, atau hari literasi. Ya, silakan. Sebenarnya, mohon maaf ini agak mengembang sedikit, tetapi ini baik untuk memainkan pikiran kita, atau untuk membawa, ada yang mengerti literasi, silakan yang mengerti literasi dan sebagainya. Artinya coba kita panaskan terus menerus ini, goreng terus menerus agar semua terkritik untuk menetapkan 21 Agustus yang intinya adalah hari Ya, nanti kalau nggak dibikin mati, literasi, buku, kalau nggak digoreng, aksara, apapun namanya. Baik, kita goreng dulu. yang jelas sekali lagi saya katakan 21 Agustus kita sepakat sebagai hari pustaka, buku, atau literasi atau aksara. Oke? Ya. Oke. Sekarang dulu. Yang kedua, untuk menunjang itu strateginya adalah kita bikin pertemuan seperti Bu Janaria katakan dan tadi Firman tadi katakan, pertemuan-pertemuan berikut, diskusi-diskusi berikut. Yang pertama ini diundang oleh Stipada. Ya. Berikut mungkin Kesultanan Palembang Darussalam, berikutnya UIN dan sebagainya. Jadi kita gerakan terus-menerus. Artinya kita perlu satu, jangan Tuhan kerja sendiri. Gitu. Ya? Ya. Kita harus kembangkan ini. Sejarah tetap sejarah, Tuhan pencetus. Ya, sinergi. Tapi ini milik kita bersama. Ya. Oke? Sulan? Jangan lagi Sulan. Ngilang setahun. Ini ngilang setahun, tahu muncul Kak jadi moderator gitu ya. Ya, kita sama-sama. Oke? Sepakat. Terus keempat, kita perbanyak juga kegiatan-kegiatan literasi lain, mendorong kembali adanya museum tekstil, mendorong kembali adanya gedung kesenian, mendorong kembali sarana-sarana untuk kebudayaan, untuk literasi yang ada. Misalnya Montpera, itu dia ada museum Montpera. Nah, sampai hari ini lebih menarik di depan daripada di dalam. Iya. Gitu. Nah, padahal gitu ya. Jadi orang selfie depan tapi tidak mau masuk. Seharusnya kan di dalam lebih menarik daripada depan, kan gitu. Juga perpustakaan, baik perpustakaan. Nah, perpustakaan kota juga saya kira perlu berbenah agar menarik gitu, lebih menarik lagi. Saya di Muba ya, di Muba bisa dijadikan contoh ya. Gedungnya gedung termegah saya kira Muba. Gedung apa yang dibangun oleh Bupati kemarin? Museum, iya museum itu ya. Iya sekali, luar biasa itu dengan benda. Saya kira termegah di Sumatera Selatan, termasuk Palembang kalah dengan itu. Yang kedua, mereka selalu menjadi juara perpustakaan. Itu mereka support terus-menerus di tingkat nasional. Ketiga, lomba bercerita. Karena saya sering jadi juri di Muba dan di sini. Mereka lomba bercerita di tingkat nasional itu 1, 2, 3, 3. Muba yang nomor semua. Itu fokus terhadap situ. Jadi kita bisa juga mencontoh Muba sebenarnya. Jangan malu mencontoh Muba. Tinggal Sakomayo ya. Ya, kita sama-sama lah ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Baik. Sedikit informasi. Insya Allah bulan November Golagong dan Toto Esrantik bakal ke Palembang. Golagong. Golagong Luar biasa ya. Karena beliau mau ke Padang Panjang, ada temu penyair ASEAN di Padang Panjang, tapi lewat jalur darat dari Lampung mampir ke Palembang. Apa kegiatannya? Nah, belum tahu kegiatannya seperti apa. Nanti mungkin bisa kita diskusikan apakah buat semacam bedah buku ataupun ya bisa kita sekaligus selipkan tema-tema terkait hari buku literasi ataupun yang kita tanggal berapa tadi? kemungkinan akhir November. Insya Allah ya, kita nanti dikabarkan. kita apa namanya nanti berkomunikasi bagaimana menyambut Golagong. Golagong itu cerpenis ya, dan saya tahu persis sangat konsisten dia menulis meskipun ada kekurangan ya pada dirinya, tapi dia konsisten sehingga saya kira Raja Cerpenis di Indonesia ya
salah satunya adalah Tulungagung ya. Baik, kita sama-sama menutup kegiatan ini. Kalau ada kain yang basah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata-kata kami yang salah jangan simpan dalam hati. Oke, terima kasih dan mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bila kita beri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.